Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, silahkan pimpin doa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya saya akan mengecek kehadirannya dulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Alin, ada enggak? Sakit. Mudah-mudahan yang sakit itu segera diberi kesehatan agar bisa berkumpul lagi dengan kita di kelas ini. Oke. Anggi, Bagas, Alfa. Oke. Yang pertama saya ucapkan terima kasih walaupun cuaca hujan, tapi kalian tetap datang. Terima kasih ya, motivasinya berarti demi kemajuan diri sendiri dan kemajuan bangsa kita ke depannya, kalian luar biasa. Jadi yang datang pada hari ini walaupun agak basah sebagian, saya ucapkan terima kasih. Oke, sebelum mulai, jadi marilah kita tepuk semangat untuk diri kita sendiri. Oke, saya ucapkan terima kasih. Baik, jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang trigonometri. Ya, dimana mungkin ketika kalian di SMP sudah belajar yang namanya trigonometri, berarti ada yang masih ingat tidak? Trigonometri itu apa? Ada yang masih ingat? Tri itu berarti artinya tiga. Berarti metri artinya ilmu ukur. Nah, kalau disatukan trigonometri berarti artinya ilmu ukur segitiga. Jadi yang akan kita pelajari hari ini seputar sebuah segitiga. Nah, ketika di SMP mungkin sudah belajar yang namanya sebuah garis. Bahwa garis itu dibagi menjadi dua buah bagian. Ada yang namanya garis Y dan ada yang namanya garis X. Itu ya. Sehingga dari kedua garis ini berarti kita bisa membuat sebuah gambar segitiga. Nah, kalau ditarik ke sana, kemudian ininya kita pindahkan ke situ, maka terbentuklah sebuah segitiga. Paham sampai sini? Nah, ini berarti ketika di SMP berarti sudah belajar yang namanya sebuah rumus teorema Pythagoras. Nah, tetapi kali ini yang akan kita pelajari yaitu trigonometrinya tentang perbandingannya. Berarti perbandingan di dalam trigonometri itu ada berapa perbandingannya? Oke, dan ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Ada yang bisa membacakan? Silakan. Ya. Tujuan pembelajaran yaitu menentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga itu secara tepat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Untuk selanjutnya, adakah yang pernah melihat gambar ini? Gambar apakah ini? Piramid. Nah, di dalam sebuah piramid, oke. Jadi setelah kita mengamati melihat gambar ini, jadi kita bisa menentukan sudutnya, kemudian luasnya, segitiga, perbandingan sudutnya. Itu dari sebuah piramid. Oke,
Nah, di sekolah kita gambar ini sudah tidak asing lagi. Coba sekarang dilihat. Ada apa saja di dalam sebuah gambar ini? Yang kalian lihat. Ada gambar apa? Ada pohon. Kemudian ada bangunan dan ada tiang bendera serta ada orang-orang yang nongkrong di sini. Nah, semua yang ada di situ bisa kita ukur, bisa kita bandingkan dengan menggunakan trigonometri tadi. Jadi dari gambar di samping, bagaimana kita tahu cara menentukan? Yang pertama tingginya, ya. Kemudian sudutnya, sudut sebuah bangunan. Kemudian ada diameter. Tuh. Oke. Udah paham sampai situ? Berarti untuk membangun itu diperlukan yang namanya ukuran. Nah, tidak mungkin misalkan kita mau membangun sebuah gedung yang tinggi atau tiang bendera yang panjang ini. Nah, atau yang membangun bangunan ini tukang misalkan mengukur ketinggian ini. Dengan kita berdiri di sampingnya kemudian mengukur jarak orangnya terhadap jarak terhadap bangunannya, itu bisa menentukan tinggi sebuah bangunan. Oke. Untuk lebih jelasnya mari kita simak tayangan berikut. Dinonton dulu ya, sebentar. Tonton. Santai nonton. Ntar gang gitu. Roket Israel. Kenapa kayak yang pada takut gitu? Biasa aja dong. Oke, cukup. Sekali lagi ya. Terima kasih kepada Ikhwanul kami. Bosin atas. Iya. Dia mesti bejaan.
Udah. Baik, untuk selanjutnya nanti saya kirimkan linknya ya sebagai bahan bacaan untuk mengerjakan LKPD. Silahkan dibaca. Saya kasih waktu 5 menit untuk membacanya. Dan sekarang silahkan dibagi kelompoknya. Ini, sini. Bagi kelompoknya situ. Kebagian. Sini. Oh, LKPD-nya. Yang ini boleh gabung, sok pindah. Sok. Ini ke sini nggak apa-apa. Pindah duduknya. Itu gabung. Nanti presentasi. Ini berapa? 2 ya? Tanyakan nanti ya. Oke, nanya. Hah? Silahkan. Yang satu mana? Ini yang satu. Yang 3 mana? Hah? Ini yang satunya. Kelompok ini nanti presentasi. Tinggal baca. Hah? Mana? Ini kan dari pengukuran ini kan ditanya tuh. Ngerti tuh kemarin. Mau diganti boleh kalau ngerti. Enggak, itu dinilai, dipoto, kirim ke sana.
Boleh, sok. Oh, ini ya. Sok, boleh. Ini gimana? Ini gimana yang digambar? Hmm. Atau gini kan, suatu segitiga siku-siku. Nah, dari hasil, boleh mau ditulis boleh enggak? Dari hasil pengamatan yang kami lakukan dari gambar ini, misalkan gambarnya tulis boleh, gambar kiri doang ya. Lo lihat jam udah jam berapa? 927. Hah? 9.27 masih lama, tenang. Sampai jam 10. Iya, sampai jam 10. 10. Diskusi.
Oke, waktunya cukup ya. Udah habis, sekarang silahkan presentasi. Nah, yang pertama berarti kelompok 1 dulu, silahkan. Sini. Takut mau nulis. Nih. Takut mau gambar, takut mau digambar. Gambarnya ada di LKPD. Takut mau digambar. Sini, hei. Yang lain dengerin ya, presentasi dari kelompok 1. Kalau ada yang mau tanyakan nanti boleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tapi sebelum itu, izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Anggi Melani. Di sini saya sebagai moderator dan di samping saya ada rekan saya. Yang pertama ada saudari Rohaya, yang kedua ada saudari Julianti, yang ketiga ada saudari Nadilan Fauzia, yang keempat ada saudari Novi, dan yang terakhir ada saudari Lilis. Selanjutnya kita akan memasuki pemaparan dari hasil diskusi kelompok kami. Pemaparan materi dari hasil kelompok kami akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu saudari Rohaya. Oke. Yang lainnya mundur dikit ke papan tulis. Baiklah, dari hasil LKPD yang kami diskusikan, maka soal pertama atau pada gambaran pertama yaitu terdapat bahwa dari gambar 1 yaitu panjang garisnya adalah 24 cm. Itu kami dapatkan dari perhitungan yang kami lakukan. Sementara panjang garis bayangannya adalah 12 cm. Sedangkan untuk gambar kedua, panjang garisnya adalah 10 meter dan garis bayangannya adalah 5 cm. Panjang garisnya adalah 26 cm, sementara panjang bayangan adalah 13 cm. Sementara untuk soal berikutnya, yang mana adalah apakah nilai perbandingan akan sama atau berbeda? Menurut kesepakatan kelompok kami, jelas berbeda karena semua garisnya tidak sama, maka panjangnya juga tidak sama. Sekian, terima kasih. Oke. Oke, silakan. Barangkali ada yang ditanyakan, ngerti nggak? Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dan saran, silakan. Berdiri teh, berdiri. Perkenalkan, saya Hanifah Basari dari kelompok 2. Bertanya, berapa panjang garis yang sebenarnya atau panjang garis yaitu 24, sementara panjang bayangannya 12. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu saudari Nadila Nurbadia. Oke, baik, saya akan menjelaskan jawabannya dari kelompok. Jawabannya adalah karena panjang bayangan itu setengah dari garis sebenarnya. Cukup? Cukup. Gimana? Ada yang mau tanyakan lagi? Yo, ngerti nggak yang lain? Cukup? Oke. Kalau cukup, mari kita kasih aplaus buat kelompok 1. Oke, terima kasih. Silahkan ganti. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya. Hah?
Bisa-bisa baca kok. Sambil gambar kete. Oke, bagus. Spidol. Kok nggak ngegambar? Suruh gambar. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Sinta Masari sebagai moderator kelompok 2. Di samping saya ada Kak Iqbal, Kak Imas, Kak Maki, Kak Diana, Kak Alia, dan Kak Rita. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang materi tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Yayat, dan ini menurut hasil kerja kelompok kami. Baik, langsung aja. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami dari pengamatan dan kerja kelompok yang kami lakukan. Yang pertama, terdapat panjang garis pada gambar yang pertama 24 cm dan bayangannya juga sama 24 cm. Sementara pada gambar kedua kerjakan berjalan dari Mas. Panjang garisnya adalah 10 cm, bayangnya juga sama 10 cm. Baik, langsung saja. Dan yang terakhir pada gambar ketiga panjangnya adalah 26 cm. Ya. Itu karena menurut kelompok kami panjang dan tinggi bayangan itu sama, itulah hasil presentasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih. Oke, kasih aplaus buat kelompok 2. Silakan duduk. Tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silahkan. Nih, sambil digambar ya tanah supaya beda dari yang lain, gambar doang seset. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Udah nggak apa-apa. Mempresentasikan KPD yang sudah kami kerjakan. Yang pertama, perbandingan geogonometri adalah perbandingan suatu segitiga sepuluh yang akan digambarkan oleh saudara Rahmat. Set. Detik separuh gitu. Biasa aja.
Ulah dihalangan gambarna. Mengapa demikian? Karena yang ditanyakannya berbeda. Gambar satu pada menunjukkan gambar kedua di samping, sementara gambar ketiga yang ditanyakannya adalah sisi miring selainnya. Ya, tutup. Sekian presentasi dari kami. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik, saya ucapkan terima kasih pada semuanya yang sudah presentasi. Sekarang saya akan menyimpulkan hasil dari diskusi yang kalian lakukan tadi. Tapi sebelum itu silakan duduk ke tempat masing-masing lagi. Kembali lagi duduknya. Apa sekarang berarti sudah merasakan bagaimana caranya ketika berada di depan. Ya, enak nggak ada di depan? Oke. Dan bagaimana caranya ketika menulis di papan tulis? Biasanya suka pada protes, tulisannya pada jelek, sekarang ngerasain. Nah, coba bandingkan bagusan mana sama punya saya. Nah, itu ya. Ya. Yang pertama berarti gambarnya itu hampir sama dari semuanya. Berarti semua gambarnya itu sama. Nih, tadi terbentuknya sebuah segitiga di dalam trigonometri karena adanya 3 hal. Kenapa gambar yang seperti ini disebut segitiga? Karena semuanya memiliki 3 bagian. Yang pertama berarti titik sudutnya ada 3, berarti tinggal dihitung berarti 1, 2, 3. Dan garisnya juga ada 1, 2, 3. Nah, ini tadi yang ditanyakan adalah ukurannya. Apakah ukurannya dari ketiga gambar ini sama? Ini misalkan gambar 1, yang ini berarti 2, yang ini berarti 3. Oke, hasil gambar temannya boleh tidak untuk dihapus? Oke, saya hapus ya. Nah, sekarang perhatikan yang udah saya bikin. Di situ yang menjadi pertanyaan dulu ketika di SMP kalian saya sampaikan tadi bahwa sudah belajar yang namanya teorema Pitagoras. Berarti kita lihat yang pertama itu yang ditanyakan adalah sisi depan. Dan yang keduanya adalah sisi samping. Yang ketiganya berarti sisi miring. Nah, karena pertanyaannya itu berbeda walaupun gambarnya sama, jelas pasti jawabannya juga berbeda. Paham? Bahwa tadi saya sampaikan bahwa garis di dalam sebuah trigonometri itu ada 2, ada Y dan ada X. Jadi kalau yang mendatar seperti ini berarti kalau yang ke atas bawah disebutnya Y. Nah, yang ini berarti disebut dengan sisi. Yang pertama berarti sisi samping. Yang berdiri ke atas atau garis X berarti disebut dengan sisi Nah, yang seperti ini berarti sisi miring atau hipotenusa. Nah, maka karena yang ditanyakannya berbeda, maka ini juga berbeda. Yang pertama berarti yang harus dicarinya kalau menggunakan rumus. Rumus berarti teorema Pitagoras berarti mencari garis Y atau sisi depan. Berarti sisi depan itu berarti artinya Y kuadrat berarti sama dengan R kuadrat dikurangi X kuadrat. Nah, boleh enggak ini tidak pakai pangkat 2? Boleh. Berarti Y sama dengan tapi pasangkan akar di situ. Berarti R kuadrat dikurangi X kuadrat.
Nah itu ya. Kenapa ini harus dikurangi? Karena mencari yang pendek. Jadi kalau mencari yang pendek itu berarti harus kurang. Tuh ini yang pertama. Nah selanjutnya yang ditanyakan itu adalah perbandingannya. Tadi teman-teman kalian sudah menyampaikan bahwa yang pertama berarti hasil dari pengukuran, yaitu didapatkan. Berarti di sini yang pertama itu sini berapa? Berarti Y sama dengan atau Y kuadrat sama dengan R. Berarti R-nya berapa? R-nya tadi diketahui sama dengan 26. Pangkat 2 berarti dikurangi dengan sisi sampingnya berarti sama dengan 10. Nah sekarang berarti Y kuadrat sama dengan 26. Nah berapakah akar dari 26? Hah? 26 pangkat 2 berarti 26 kali 26 sama dengan berapa? 26 dikali 26 berarti 670. Nah 10 kali 10 berarti 100. Nah sehingga didapatkan 676 dikurangi 100 berarti sama dengan 576. Akar 576 berarti sama dengan 26. Sama dengan berapa? Benar enggak 26? Benar enggak? Berarti sama dengan 24. Tuh. Nih, gimana sampai sini? Ngerti enggak? Nah, karena yang ditanyakan perbandingannya berarti di sini yang kedua itu ditanyakan bayangannya berapa. Bayangan itu berarti tadi temennya mengatakan bahwa bayangan itu adalah 1/2 dari gambar yang sebenarnya. Berarti 1/2 dari 24 sama dengan 12. Tuh 12 cm. Berarti sudah diketahui. Nah sekarang mana yang menjadi perbandingannya? Perbandingan trigonometri itu karena tadi trigonometri itu berarti 3, metri berarti ukur. Sekarang kita sambungkan dengan perbandingannya. Berarti yang pertama disebut dengan sinus. Theta ini berasal dari bahasa Yunani. Nah boleh theta misalkan seperti ini. Theta, ada alfa, ada beta dan banyak yang lainnya. Itu berarti berasal dari bahasa Yunani. Nah sinus itu berarti artinya sisi depan dibagi sisi miring. Kosinus ini yang disebut dengan perbandingannya. Kosinus berarti sisi samping dibagi sisi miring. Nah ada yang ketiga berarti tangen. Nah tangen itu berarti sisi depan dibagi sisi miring atau sisi samping. Nah ini ya. Sehingga tinggal kita masukkan setelah diketahui tadi bahwa sudah diketahui bahwa berapa sisi depannya. Depannya berarti mana depan? Berarti depan sama dengan 24 berarti ya. Nah dimasukkan berikutnya tinggal dicari caranya seperti apa mencarinya. Nah seperti ini menggunakan teorema Pitagoras ketika pelajaran di SMP yang udah kalian pelajari. Oke, gimana sampai sini? Paham nggak? Ada yang tanyakan? Oke. Untuk selanjutnya saya kasih latihan ya, dikerjakan silakan nanti masing-masing. Boleh untuk jawabannya di sampingnya. Satu berdua tuh cukup. Oh kesian.
kebagian. Nggak kebagian. Silakan kerjakan. Nanti langsung yang jawabannya benar nanti ada sesuatunya. Dah, baik. Ya. Ini udah terkumpul semua, langsung saya kasih nilai, berarti nanti yang apa? Yang saya sebutkan namanya berarti jawabannya benar. Paling besar. Oke. Ini yang dapatnya 80. Iqbal. Oke, tadi kan janjinya yang jawabannya benar saya kasih coklat. Nih, benar Iqbal. Ambil. Selanjutnya berarti Rohaya. Oke. Mana masih ada enggak ya? Nih, masih ada. Kasih Bapak. Anggi. Terima kasih Pak. Masih ada 10. Nih, bonus. Yang lain nanti nyusul ya, pertemuan berikutnya. Oke, sekarang untuk terakhir silahkan yang mau ke depan untuk refleksi. Nah, jadi dibaca itunya apa yang kalian dapatkan hari ini. Silahkan simpulkan sendiri. Ada nggak yang mau ke depan? Stop. Kayak kesan gitu, sok ya. Alhamdulillah, sok silakan. Kalau mau tepuk tangan semua. Dari gambar-gambar kita gimana? Enggak, di situ ngomong. Refleksi. Alhamdulillah di pelajaran kali ini dengan belajar hari ini saya dapat ilmu ini. Sok.
dan juga untuk hitung-hitungan menurut saya itu kerjasama itu lebih penting, lebih baik dan akan cepat selesai. Terima kasih sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada lagi laki-lakinya yang mau refleksi? Barangkali ada yang mau, silakan. Ada? Ada, silakan kalau ada yang mau. Cukup. Baik, jadi untuk pembelajaran hari ini kita cukup sampai di sini ya. Berarti untuk selanjutnya masih tentang belajar tentang trigonometri, tetapi kita tingkatkan ke materi yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan apa? Koordinat kutub atau koordinat kartesius untuk pertemuan berikutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya juga merasa saya itu bukan orang yang baik, tetapi demi kalian akan saya persembahkan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.